Halo teman-teman, suaranya udah jelas ya? Jelas. Thank Halo you. Mas Teguh. Halo. Siapa ini? Rudi. Yoi. Oke, what is up? Udah di record belum Mas? Udah dong. Oke. Ada tanda recording kan? Share screen. Wah. Ya, terus ininya kayak ini. Oke. Kita bahas berdasarkan apa teman-teman entry? Masih ada nggak teman-teman yang bingung untuk entry-nya gitu? Masih ada nggak teman-teman yang bingung untuk entry? Sebentar, ini gimana sih? Oh, Teman-teman yang mau tanya atau itu juga bisa langsung resen ya. Nanti bisa langsung bertanya ke Mas Teguh. ke Mas Rudika nanya ya. Yuk. Kalau saya entry berdasarkan supply dan demand kan gitu ya, berdasarkan iZone. Nah, berdasarkan iZone, tidak hanya berdasarkan iZone, ada tambahan-tambahan lainnya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan para EMA, misalnya kan EMA 200 kayak gini, EMA 110 dan dan 50, 20, 50, 100. Ya, aku berdasarkan indikator ini, ya ditambahin itu. Dan terus masih ada nggak teman-teman entry? Nah, biasanya teman-teman yang entry berdasarkan buy now dan sell now ya. Ya, ada juga alasannya mereka entry ya. Alasan mereka buy now, sell now. Biasanya ketika ada ini. Nah, itulah yang disebut dengan berdasarkan apa teman-teman entry. Nah, di NFC ya, kita juga banyak mengajarkan teknikal yang bisa digunakan sama teman-teman gitu kan. Ada yang menggunakan iTrend, para EMA, EMA 200 atau RSW atau IMS atau apa lagi? PPZ ya, Mas Rud. Terus ada ya 0,886 gitu ya. Dengan Fibonacci tersebut. Lalu dengan support dan resisten ya. Support dan resisten versus unfill order itu gimana cara kita gunainnya. Nah, itu semua kan bisa kita lakukan. Itu semua bisa kita buat sebuah rule gitu ya. Oke. Contoh ini Euro USD gimana kabarnya? Masih di sini saja. Nah, untuk entry ya, kita makanya kenapa saya selalu sampaikan ke teman-teman ya, kita itu sangat diuntungkan karena kita mengenal dengan namanya unfill order gitu ya. Artinya apa? Ketika kita sudah kenal dengan unfill order, setidaknya kita 10 langkah lebih maju atau berapa ya? Kalau saya sih menurut saya sih lebih maju ya, lebih tahu. Karena kita gini, kita tahu entry yang tepatnya itu ada di mana dan kita menempatkan stop loss itu ada di mana kita tahu. Jadi bukan asal-asalan menempatkan stop loss, tidak asal-asalan menempatkan stop loss, tidak asal-asalan menempatkan taking profit ataupun entry-nya. Jadi ketika entry ya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan level order, nggak akan entry di luar ini yang putih ini. Kita akan entry buy di area warna hijau ini dan menempatkan stop loss di bawah hijau ini, dan kita akan entry sell di area warna merah ini ya, dan stop loss-nya ada di luar area yang warna merah. Jadi gitu. Nah, selangkah lebih maju ya itulah tadi. Kalau misalnya pun teman-teman buy now dan sell now ya, ini juga jadi poin untuk teman-teman, poin tambahan ya. Ketika teman-teman buy now sell now, yang pertama teman-teman tidak akan tahu adanya gini-gini. Satu, ketika buy now dan sell now,
Oops. Mengetahui UFO artinya O-nya kecil. UFO artinya satu, tahu menempatkan nilai range nilai entry gitu aja. Range nilai entry. Jadi antara dari sini misalnya berapa? Saya hidupin dulu ISO-nya. Show label large. Oh, kemana? Nah, ini dia. Tahu menempatkan range nilai entry. Nilai entry-nya apa? Nilai entry-nya dari 103506 sampai dengan 10334. Di luar itu tidak ada entry. Itu dia, ya. By the way, ini juga lagi running posisi di sini ya. Ada yang running posisi. Artinya range berarti dari antara berapa ini? Dari antara 103506 ke 10334. Kalau misalnya yang bawahnya berarti entry-nya, runningnya antara 103317 ke 102964 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan range ya. Antara ini sampai dengan atasnya. Nah, tahu menempatkan range nilai entry. Yang kedua, tahu menempatkan nilai stop loss dalam kurung di sini di luar UFO atau unfilled order. Paling tidak teman-teman sudah paham dengan ini aja. Ini udah nggak bisa dibilang lagi pemula, teman-teman. Wah, teman-teman udah tahu tempat nilai entry-nya di mana, kemudian stop loss-nya di mana, di luar UFO udah. Saya bilang sih udah lebih maju daripada orang pemula yang baru kenal trading gitu ya. Mereka yang baru kenal trading, buy now dan sell now, nggak tahu keluarnya di mana. Atau bahkan orang yang ingat sama kata-kata Mas Angga, banyak orang itu pengalaman trading 12 tahun gitu ya. Sebenarnya bukan 12 tahun pengalaman trading, tapi pengalaman yang dia bisa trading ya selama 1 tahun diulang selama 12 kali gitu ya. Diulang-ulang selama 12 tahun. Jadinya 12 tahun tradingnya. Jadi nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Nah, maka itu yang kita hindari. Ya. Makanya banyak teman-teman yang mungkin di luaran sana yang sudah tahu entry, sudah tahu, sudah kenal dengan trading, tapi ketika ditanya, dirimu entry-nya berdasarkan apa? Berdasarkan Lucky. Lu kira-kira, dikira-kira gitu. Oh, kira-kira ini sih mau up gitu. Sedangkan kita tahu kalau trading itu nggak bisa pakai kira-kira ya. Kan trading itu kita sepakat. Dari awal kita udah sepakat, trading itu berdasarkan probabilitas ya. Dan kan banyak orang yang trading buy now. Kayaknya ini sih harga akan naik. Jadi mereka buy now. Kayaknya harga sini akan turun. Terakhir sell now. Terus kalau misalnya harganya berbalik arah atau tidak sesuai dengan arah perkiraan kita, dari buy now ternyata di harga turun, kita tahu nggak mau keluar di mana? Nggak tahu. Gitu ya. Nggak ada yang tahu. Orang itu nggak tahu. Ini aku harus keluar nggak ya? Perlu keluar nggak dari keadaan minus ini? Nggak tahu tempat nilai keluarnya di mana. Nah, beruntunglah teman-teman yang udah tahu tempat nilai entry-nya sama tempat nilai stop loss-nya. Ya. Ini jadi sangat penting malahan. Poin yang sangat penting teman-teman ketika teman-teman paham tahu tentang unfilled order. Yuk. Ini ada dua kemarin tuh di sini. Yang ini
ke sini. Jadi satu, ini second evidence yang kedua. Enggak second evidence sih, ini yang ini sudah bekerja dan sudah TP3 dan TTCL. Dan ini masih baru TP1. Ya. Aduh, saya minum. Dari Mas Robert nih Mas, katanya masih salah-salah menentukan zone-nya. Oke, Mas Robert Yanto ya. Masih salah-salah menentukan zone-nya. Oke. Zone itu sih sebenarnya kan kita udah tahu ya. Ini kan zone ya. Nah, ini dia sedikit kita bahas. Eh, aku melihatnya yang ini, bukan yang ini. Ini nggak ada. Nah, ini termasuk zone. Aku cari tempat yang kosong di mana ya? Di bawah sini. Wow. Aduh. Oke, kita sambil lihat, sambil jalan aja. Nah, jadi BSD. Tinggal di ini aja, dihilangin aja nih dulu ya. Ini kita hilangin dulu. Ini juga sudah running profit. Gambar di sini. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke zone, ya, ini buat Mas Robert nih. Wow, sorry. Sebelum masuk ke zone, itu ada namanya structure, Mas Robert ya. Structure. Kemudian setelah ada structure, baru ada area. Ada namanya area. Setelah adanya area, baru adanya formasi. Kemudian setelah adanya formasi, baru adanya zone. Ini kalau berdasarkan Jeff Mansion ya, Jeff Mansion. Dia membuat apa nih? Membuat flowchartnya seperti ini. Ada structure, ada area, ada formation, dan ada zone. Structure ini itu ada yang udah ikut kelasnya Mas Angga udah tahu nih pasti ya. Ini huruf M ini structure. Kemudian atau seperti ini. Nah, ini structure. Kemudian ada yang seperti ini. Ini lebih pendek ya. Kemudian ada satu lagi seperti ini. Nah, ini structure untuk menentukan arah trennya down. Ini down. Ya, ini reversal down, ini reversal up, ini continue trend ya. Ini continue trend. Yang kedua yang sebelah sini yang 1 dan 2 ini adalah continue trend. Itu adalah structure. Nah, areanya seperti apa? Area itu adalah perpindahan antara candle satu ke candle berikutnya. Jadi range-nya itu adalah area. Contoh misalnya ini candle hijau, kemudian ya anggaplah ini candle ya. Kemudian ini pindah lagi dia ada di sini. Nah, oh ini warna hijau. Sorry. Ini warna hijau. Sorry, warna merah dong. Warna merah. Ini warna merah. Candle turun berarti ya. Candle turun. Nah, area itu adalah ini dia.
Kita ubah warnanya jadi warna kuning. Area itu perpindahan dari candle satu ke candle berikutnya. Ya. Biasanya area itu di time frame besar, ya, di time frame besar. Jadi perpindahan antara ini kan ketika dia turun, jeblek, tutup, habis itu dia pindah candle, turun lagi, kadang naik lagi sedikit. Nah, ini kan makanya ngebuat ekor. Jadi perpindahan area itu adalah dari ekor candle yang pertama ke ekor yang pindah ke yang kedua ini. Let's see, kita lihat contoh misalnya, kita lihat di time frame yang lebih besar, di daily. Wait. Kemana ini ya? Bentar. Nggak tahu udah kemana. Oke, kita pindahkan ke time frame yang lebih besar, misalnya di 1D. Nah, contoh seperti ini, ya, Mas Robert. Contoh seperti ini. Nah, ini perpindahan antara ini adalah area. Nah, ini area. Dari sini sampai ke sini ke area. Nah, nanti di dalam area itu, mana lagi? Kita lihat areanya, mana lagi? Ini area. Perpindahan dari satu candle ke candle berikutnya ini adalah area. Ini area. Ini juga mungkin biar ke teman-teman ya, teman-teman yang biar bisa ngelihat sebuah formasi itu supply and demand itu berdasarkan apa tanpa mata tanpa zone misalnya ya, tanpa I zone atau tanpa UFO. Oh, ini bisa nih. Terus setiap perpindahan ini ada perpindahan, ini ada perpindahan, ini ada perpindahan. Semuanya perpindahan, pokoknya semua perpindahan teman-teman apa marking ya. Semua perpindahan teman-teman marking. Contoh misalnya ini kan perpindahan. Ini perpindahan tapi membentuk basing udah nggak usah diabaikan aja. Terus coba deh ya, nih. Ini contoh kita buat. Kemudian di setiap area ini kita reply, di sini aja biar nggak jauh-jauh. Kita turunkan time frame ke 240 dulu. Nah, di sana pasti ada formasi. Formasinya apa? Tadi formasinya ya. Formasinya benar ya, itu ada rally, base rally. Formasinya ada formation. Formationnya apa aja, Mas Rud? Satu, rally, base. Dua, rally, base. Ya, rally, base, drop. Tiga, drop, base, rally. Yang keempat, drop, base, drop. Nah, ini dia formasinya. Tadi di dalam area ada formasi. Areanya mana? Ini dia formasinya. Nah, kita cukup sampai formasi. Formasi ini bisa juga disebut dengan zone. Tapi kalau misalnya si Jeff mention, dia lebih jauh lagi. Dia sebut itu adalah zone, gitu ya. Nah, formasi atau kita juga bisa sebut ini adalah sebuah zone. Jadi zonnya seperti ini. Kalau misalnya Mas Robert mau lihat zone ya itu tadi di perpindahan antara kok ini kemana sih? Jadi tiga, kok begini? Aduh, kenapa ini? Sebentar. Sepertinya internetnya ini bergolak ya. Aduh. Nah ini dia ya. Jadi ini ada rally, base rally, gitu Mas Albert. Contoh tadi kita lihat lagi. Ini.
Coba sebentar ya, saya mati dulu nih. Nggak mau dimatiin pun nggak mau. Kenapa ini, Mas Rud? Aduh, Koneksinya Mas. ini satu titik sah. Ngelek, 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 ngelek. Control Windows Shift B. Halo? Halo, halo. Website answer. Masih ngelek, masih tuh. Live. Apa ya? Aduh. Control Windows. Nggak bisa digunakan. Hostnya masih di dirimu kan? Jadi, Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Sudah. Google Chrome-nya kita hancurkan, entas. jangan nantang PES, Mas Teguh. Turun di dalam. Restore. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan lanjutkan pertanyaan. Zone jadi banyak banget, harus pilih yang mana? Oke, kalau harga di atas EMA 200 tapi di iTrend confirm sell, mana yang harus kita ambil? Oke, menentukan harus pakai H1. Menentukannya harus pakai H1. Menentukannya apa ini, Mas Daniel? Boleh diperjelas? Oke, ini sudah T. Lemon T. Ini kemana nih? Kita turunin dulu template-nya. Nah, ini PSD. Oke, gitu dia ya. Jadi eh, kayak perpindahan-pindahan ini mana tadi? Di sini nih. Nah, ini kan, ini kan perpindahan tadi. Perpindahan yang di daily tadi ya, masih nyambung ya. Jadi ketika kita turunkan time frame ini ada rally base rally di daily-nya ini adalah candle, habis itu perpindahan candle lagi naik lagi ya. Enggak perpindahan candle. Terus ini di harga masuk sentuh. Ini juga ada kayak gitu ya. Ada ada candle turun kemudian pisah tuh ketika berpindah turun lagi candlenya. Ini ada zone di sana ada formasi. Ini juga sama ya. Ini juga ada dia di sini. Nah, kemudian ada formasinya sudah ininya cuma satu di sini tertulis ya. Tadi ada formation. Mana ini? Mana tadi yang ditulis? Nah, ini dia structure. Nah, ini dia formation ya. Di formation ada rally base rally, ada drop base rally. Ini untuk apa? Untuk buy. Yang kedua ada drop base drop dan rally base drop. Ini adalah demand ya, demand zone. Dan ini adalah supply zone. Supply zone. Nah, ini ada formasi.
Nah, sekarang teman-teman, orang biasa juga pasti akan tahu nanti. Nah, ya, ini dia. Ketika teman-teman ini itu apa sih namanya? Ketika teman-teman praktekin, ya, ketika teman-teman praktekin, contoh misalnya gini aja, walaupun ini di template H4 ya, ada drop, base drop, orang biasa aja akan tahu. Oh, oke, biasanya di sini ada area nih. Kalau kata Mas Teguh ini ada area nih. Nah, ini di sini ya, ini ada area nih. Yuk, coba kita turunkan time frame-nya sekarang. Tapi sebelumnya kita replay dulu kemari biar bisa kelihatan. Biar nggak terlalu jauh gitu. Ke time frame 60 dulu deh. 60. 60. Nah, kan tersebutlah dia. Oh iya, di sini ada drop, ting 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 drop. Berarti ini adalah drop base drop. Ya, ini adalah drop base drop. Sama ini juga. Ini kan perpindahan dari 1 jam ya, 1 hour. Teman-teman bisa marking yang ini juga. Di marking dulu. Nah, zone-nya, formasinya itu ada di time frame yang lebih. Oh, masukkan ke time frame 15 lah. Nah, kan udah mulai ini belum? Mulai enak ya kalau kayak gitu berarti. The drop, base drop. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk menentukan zone itu seperti apa. Jadi tinggal dipakai aja teman-teman. Ada apa? Candle panjang, habis itu pindah lagi panjang. Cari antara titik terendah sama titik tertingginya dari wick candle-candle tersebut ya. Jadi langsung ketahuan, oh di situ ada formasi. Ya, that's it. Oke, kalau harga di atas EMA 200, Mas Abdul Karim ya, tapi iTrend confirm sell yang harus kita ambil. Nggak ada, kalau biasanya ya, EMA 200 dan harga di atas EMA 200 itu kemungkinan eh, kita lihat aja deh ya. Ini kita close, kita kembali ke 60. Jadi biar mudah saya jelasinnya, 37. Oke, terkadang memang ada iTrend gini, Mas Karim ya, Mas Karim. Terkadang iTrend ada kayak gini. iTrendnya confirm, warna hijau, ya. Tapi kadang harga ada di bawah, harga ada di bawah di sini. Mana replay? Nah ini dia. Kalau misalnya masih seperti ini, ya masih seperti ini masih kuat, ya, masih kuat, masih kuat. Berarti si EMA harga masih dalam keadaan cenderung uptrend. Ketika harga berubah jadi downtrend, ya kalau dari EMA, para EMA ini 1, 2, 3, 4 ini sudah nyebrang ke EMA 200. Sudah nyebrang ke EMA 200. Nah, ini sudah berkebalikan arah. Berarti harga atau market sudah downtrend. Nah, kalau di iTrend, dia kan menggunakan EMA 9. Kita keluarkan dulu EMA 9. Nah, ini dia EMA 9. EMA 9-nya ini ya. Ini EMA 9. Sebentar, saya pakai EMA 9 yang ini aja deh kalau gitu. EMA 9. EMA 9 daily ini dia. Nah, ini EMA 9 daily. Artinya, kalau harganya bawah EMA 9, maka jika menggunakan daily, EMA 9 si iTrend belum berubah menjadi warna hijau atau warna merah. Ya. Kalau misalnya turun, belum berubah warna hijau pada hari itu. Dia akan berubah warnanya menjadi hijau di esok harinya. Karena iTrend ini, confirm atau tidak confirmnya itu, iTrend itu ngebaca dari EMA 9. EMA 9. Artinya, kalau misalnya, termasuk ini, lidi-lidinya ini dibaca dari EMA 9. Kalau misalnya harganya jauh, seperti ini, harga jauh masih di atas ini, teman-teman perhatikan. Ya. Saya turunin lagi, yang rata ini di sini. Nah, ini. Sorry. Nah, ini teman-teman perhatikan ini kan kursornya ada yang sama ya. Kursnya. Ketika harga masih di sini, ini ekornya panjang, lidinya panjang. Artinya berarti dia
harga sekarang sama EMA 9 jauh, ya, jauh. Kemudian kalau misalnya harganya turun, maka kita lihat di sini, oke, harga semakin dekat dengan EMA 9, maka ekor atau lidinya semakin rendah. Ini ketika dia nyentuh, ekornya kecil, ya, kecil. Terus, jadi kalau misalnya mau memilih antara EMA 9, EMA 200 atau iTrend, ya, atau iTrend, perhatikan aja. Jadi maksud saya gini, teman-teman perlu paham apa tadi ya, Mas Abdul Karim ya, Pak Abdul Karim, perlu paham penggunaan iTrend dan penggunaan EMA 200, batasnya tahu gitu, batas-batasannya tahu. Berarti kalau misalnya seperti ini masih kuat cenderung uptrend gitu ya. Kalau misalnya, karena kalau nggak bisa juga digunakan untuk si iTrend. Biasanya kalau misalnya harganya atau lidinya ke bawah, ya, lidinya ke bawah gini, berarti EMA 9-nya sudah dilewatin. Contoh, kalau ini yang merah, berarti tadinya harga di bawah, ternyata harga nembus si EMA 9-nya, ya, nembus EMA 9-nya, maka lidinya ke bawah. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ini tadinya warna hijau, dan ternyata harganya terus nembus EMA 9, maka lidinya akan ke bawah. Artinya bahwa ini sudah tidak valid. Ya, Mas Karim. Mas Abdul Karim ya. Artinya sudah tidak valid. Jadi sangat simpel banget untuk menentukan bahwa kalaupun misalnya si tadi yang disampaikan ya, harga di atas EMA 200, item confirm sell. Mungkin confirm sell, tapi kalau misalnya pun dicari, nggak akan dapat area sell-nya. Karena itu sudah berbalik arah, mungkin akan dapetin area buy. Gitu ya. Jadi gunakan indikatornya sesuai dengan apa yang kita tahu tadi ya. Jadi kalau misalnya si iTrend-nya mengkonfirmasi bahwa dia up, kalau misalnya harganya ada di bawah, ya berarti ini lidinya ada di bawah. Kalau misalnya lidi ada di bawah, berarti nggak confirm. Nah, ini contoh seperti ini. Ini kan confirm. Nih, ketika ini taruh di sini, ini confirm. Tapi ketika itu harga, ya udah naik aja kan. Berarti kalau misalnya naik aja, jadi tidak ada. Kalaupun misalnya pun udah confirm, tetap tidak ada area sell-nya. Mas Robert, zone yang banyak banget harus pilih yang mana? Nah, ini dia juga ya. Zone yang banyak banget, saya saranin sih pilih yang dekat dengan EMA 200. Atau kalau di iTrend, mungkin teman-teman disaranin yang ada enable referensi lainnya ini, yang warna hijau ini. Ya. Nah, enable referensi line ini adalah garis EMA 9 common time frame. Ya, di time frame common-nya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka rekomendasinya adalah yang ini, Mas Robert ya. Jadi yang dekat dengan EMA 200. Itu dia. Rekomendasinya adalah itu. Berdasarkan apa yang Anda pertama berdasarkan unfill order, kemudian unfill order yang ada di dalam unfill order yang ada EMA 9-nya bisa, unfill order yang dekat dengan EMA 200. Makanya kalau misalnya pun EMA 200 sudah dilewatin ini, mungkin orang ya akan ada pertanyaan, Mas itu sudah dilewatin, kenapa masih diambil gitu kan? Yaitu yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Ya, kita lihat nggak hanya menggunakan si EMA 200 saja, bisa gunakan juga dengan EMA 100, EMA 50 dan EMA 20-nya. Jadi kalau misalnya dia masih seperti ini, para EMA-nya kan masih di atas, ini masih confirm up gitu. Masih perlu dipertahankan. Oh, sudah banyak ini. Mas Daniel, menentukan entry-nya Mas, apa yang terbaik? Menentukan entry-nya Mas. Ya, menentukan entry-nya tadi Mas Daniel berdasarkan unfill order ini. Gimana Mas Daniel? Oh, menentukan entry-nya nggak mesti di H1 ya. Bisa di H4 gitu ya. Kalau misalnya Mas Daniel terbiasa menggunakan chart yang lebih kecil, time frame yang lebih kecil, bisa di M15 bisa.
Saya kadang menggunakan time frame M15 juga gitu. M15 itu apa ya bisa dilakukan dan bisa ditinggal juga gitu karena kan sudah ada TP-nya, sudah ada stop loss-nya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan rule aja ya bisa dilakukan. Mas Teguh 4 EMA itu berapa saja? Nah, itu tadi sudah saya sebutin ya tadi. Materi tentang scoring area. Oh, ini ya Mas Bayu ya tadi. Apakah akan diberikan malam ini? Oke, sepertinya kita buat materi khusus aja ya Mas Bayu ya di bulan depan. Kurikulum akan dibuat, nanti kita masukkan materi tentang scoring ya Mas Bayu ya. Saya usahakan saya buat di waktu dekat ya scoring. Oke, Mas Leonardus ya. Kalau zone berarti perpindahan candle bullish ke bullish itu double Marubozu ya Mas Teguh. Bisa juga ya perpindahan dari bullish Marubozu. Ya, jadi gini, kalau misalnya bisa dari bullish ke bearish bisa berarti dia akan mendapatkan rally base drop. Oh, misalnya ya. Sekarang kita cari dari bullish ke bearish. Di mana dia? Di mana? Nah, ini kita buka dulu. Dari bullish contoh ini dia. Dari bearish ke bullish nih ya. Berarti ini areanya. Areanya itu ada di sini. Tandain dulu. Oke. Hai Karan. Nih. Kita lihat. Kita kecilkan time frame-nya ke 240 aja biar langsung. Nah. Oh, ternyata itu ya. Oh iya ini ya. Oh, ternyata dia di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini. Berarti kalau misalnya seperti ini berarti lihat aja berarti ada sampai sini, ada sampai sini. Atau ke time frame 60. Nah, 60 kecil banget kan. 60 kecil banget ada di sini ya. Bullish ke bullish cari lagi misalnya ke 1D lagi kita cari bullish ke bullish. Ini contoh ini ya. Bullish ke bullish, bullish ke bearish. Kelibet nih dia. Kita turun, kita mundurin ke time frame 240. Nah, ini dia. Ada rally, base, drop. Berarti zonnya ini dia. Ada rally, base, drop. 1D lagi. Ada kadang yang tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, berarti kan teman-teman udah langsung tahu, oh ini nggak ada. Jadi bisa dihindari. Ya. Mana yang dari bullish ke bearish? Kebalikannya kita lihat. Ini. Sorry. Ini dari bullish ke bearish. Ya. Maka dia akan ada rally base drop. Ke 240. Nah, kan? Rally base drop. Aku belum marking ya. Ini dia. Rally base drop. Jadi di sini ada rally base drop. Ini dia. Tinggal di 240 rally base drop. Ini dia. Oke. Jadi zonnya itu adalah formasinya ya Mas Leonardus ya. Jadi formasinya. Kalau misalnya ketika ada perpindahan antara bullish ke bearish atau bullish ke bullish gitu ya. Dan double Marubozu itu kalau misalnya nggak ada zonnya berarti ya udah itu berarti nggak ada zone, nggak ada formasinya. Jadi diabaikan aja. Cari yang ada formasinya tadi, zonnya tadi. Pak Galumbang, mohon dijelaskan Pak mengenai apa yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli pada area base. Kenapa disebut supply dan kenapa disebut demand?
Ya, supply-nya itu ya karena banyak orang, banyak permintaan, Pak. Ya, banyak permintaan. Di sini ada drop, base drop atau rally base drop. Ya, ini banyak permintaan orang untuk menjual asetnya di sini, termasuk di sini. Ya. Ini juga banyak orang permintaan, banyak orang yang minta untuk menjual. Nah, sedangkan yang demand mana demand? Demand di, kita jalanin dulu. Ini supply, 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 supply. Aduh, biar cepet ya. Kita cut aja ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau demand berarti banyaknya orang yang minta barangnya, pembeli, banyak orang yang minat dengan aset tersebut. Jadi dia ngebentuk drop base rally. Sebenarnya ini bukan orang ya. Di sini tuh ada banyak transaksi yang minat untuk membeli. Nah, itu dia ya. Banyak orang yang minat ini drop base rally misalnya ya. Ini kita ambil, kita jadi satu. Di sini tuh banyak peminat aset GBP USD. Jadi ngebentuklah zone seperti ini, gitu ya, atau formasi seperti itu. Terus di time frame ke-60 misalnya ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, ini dia ngebentuk ini base rally ya. Artinya kenapa harga mandek dulu di sini? Mandek di sini itu karena banyak pending order atau banyak institusi, bukan banyak institusi, maksudnya banyak pending order yang dimiliki sama institusi mandek di sini karena sellernya sedikit. Orang mau beli, sellernya karena sedikit langsung habis. Gitu ya. Jadi terakhir ketika memang nggak ada sellernya, harga langsung naik. Gitu ya. Jadi di sini, maka di sini orang, para pending order ya, para pending order itu masih mempertahankan harganya ada di sini, makanya bisa bertahan sampai di sini, harga mantul lagi. Harga sentuh ini, area ini, harga mantul lagi. Oke, gambar-gambarnya candlenya kekecilan Mas. Oh, oke, Mas Alimudin, sorry. Ya, ya. Nah, ini ya, ulangi ya. Perpindahan candle, ya. Perpindahan candle. Jadi dari sini perpindahan candle ini ke perpindahan candle ini. Terserah mau bullish mau bearish ya boleh aja. Berarti di sini ada rally base drop. Biasanya kalau misalnya ada rally base drop berarti ini udah kepanggil sama ini. Contoh misalnya ini kita lihatnya. Nah, ini kemungkinan di atas ini ada rally base drop. Ini. Lihat ke time frame 240. Oke, ternyata ada. Ini dia rally base drop. Harga naik lagi, drop lagi. Jadi ternyata harga masih naik lagi dan drop. Jadi dia ngambil rally base drop itu. Sama nih kayaknya ini. Nih. Ini tadi kalau misalnya di time frame besar, ini kalau di time frame besar adalah perpindahan candle. Yang ini ya, kalau di time frame besar itu ada perpindahan candle 1D. Ya, jelas ya. Udah jelas ini perpindahan candle. Jadi kalau misalnya di time frame 240, ya itu jadi formasi. Oke. Ya, sudah dijawab sama Mas Rudika. Mas Hussein, bagaimana cara indikator bisa bagaimana caranya indikator bisa pasang lebih dari 4? Oh iya, kalau yang free nggak bisa ya, Mas Rudika. Mas Imron, 1H untuk nyari formasi entry di TF15 kah? Bisa, nih.
Contoh misalnya kita buat juga nih ya, 1H misalnya. Kita mainkan 1H. Oh, jangan yang ini. Ini kita cancel dulu. Tuh, ini. Kita cari di pair lain misalnya. Ini 1H. Nah, ini bisa nih. Contoh ini adalah salah satu transaksi Excel karena entry-nya di 15 menit. Nah, ini dia ya. Ada drop, base drop, SL, dan drop. Ya. Jadi kita lihat dulu di 60. Kita lihat dulu. Kita keluarin dulu isi ISO-nya, kita keluarin. Contoh, misalnya ini, ada perpindahan ya. Perpindahan candle 1 ke candle berikutnya. Jadi ini seperti ini. Ini kita replay sampai sini. Time frame 15. Nah, ini. Kalau misalnya, nah kadang memang tidak terjawab begitu saja gitu kan. Perlu kita turunin, oh ternyata sampai sini. Tapi setidaknya teman-teman tahu. Jadi malahan kalau misalnya teman-teman menggunakan time frame yang lebih besar, itu akan memudahkan teman-teman untuk melihat zone di time frame yang lebih kecil di H4. Jadi fokus aja di time frame yang besar dulu sebelum pindah ke M15. Kalau M15 kadang suka keriting dia, suka keriting. Jadi suka nggak apa ya, nggak jelas gitu ya areanya. Jadi zonnya itu formasinya tuh keriting gini, jadi nggak jelas. Kalau di 60-nya mungkin akan lebih terlihat jelas gitu. Tapi sampai ke time frame 15-nya nih, ini ya H1 kan jelas nih ya, rally base rally, rally base rally. Tapi ketika di time frame 15 keriting. Nah kan, ini bener nggak ya? Jadi bertanya-tanya gitu. Kalau di 60-nya jelas. Jadi fokusnya aja kalau misalnya daily dan dilihat di time frame H4 untuk lihat formasinya. Oke, coba dicari dulu. 1H Itu untuk jawaban itu jawaban apa Mas Rud? jawaban dari yang 4 tema itu, Mas. Yang cari Oh langsung iya. 4 tema di indikator. Oh gitu. Hmm. Dalam satu tren up and down ada beberapa demand dan supply. Bagaimana menentukan yang mana yang paling akurat yang akan dijemput oleh harga? Saya akan sampaikan bukan yang paling akurat, tapi yang probabilitasnya oke, yang probabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang dekat dengan EMA 200 atau yang ada supply and demand yang ada EMA 9-nya, Pak Galumbang ya. Kalau misalnya tadi ini USD juga ya, USD tadi ada GBP USD ya. Ini zonnya. Ini zonnya. Zone ini dekat dengan EMA 200 atau zone ini ada EMA 9-nya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman bisa entry di sini gitu ya. Bukankah MA9 itu berupa kurva melengkung, tapi dalam gambarnya Mas, kenapa menjadi garis lurus? Yang ini. Oh, ini common template kurva kalau lari garis lurus ini adalah EMA multiple time frame. Jadi EMA ini saya tarik dari daily. Jadi ini EMA 9-nya. Kalau EMA 9 sebenarnya dia akan lebih kecil di sini. Karena ini saya gunakan 1H, jadinya dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau dipindahkan ke 1D, ke daily, nah jadi melengkung-melengkung. Tetap ngikutin EMA 9 ya. Kita EMA 9. Jadi ketika di time frame ke 60, dia tidak berubah. Tapi jadi kotak-kotak. Gitu ya. Boleh diterangkan sedikit apa itu bootcamp? Nah ini mungkin Mas Rudika nih. Boleh Mas Rudika, silakan. Ya, jadi bootcamp ini berarti bootcamp scalper yang
kemarin kita mulai di tanggal 28 ya Mas. Iya. Jadi bootcamp ini tuh kelas yang mempelajari kita di time frame rendah, scalper gitu. Bootcamp ini ya bootcamp kita nggak dalam artian nyata kita camping ya. Ya kelas termasuk kelas juga, tapi kelas seperti Mas Rudika sampaikan tadi kelas scalper ya. Mas Budi bertanya, di settingan iZone ada pilihan fresh dan not fresh zone. Bisa tolong diterangkan? Kalau yang fresh, itu berarti dia belum tersentuh, Mas Budi. Kalau yang not fresh, nah ini dia sudah tersentuh. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan ada rally, base rally. Ini saya hilangin dulu. Kemudian ininya saya hilangin dulu. Dulu. Oke. Nah, dan ini semuanya saya hilangin aja dulu deh. Nah, ini ada zone. Jadi saya perlu mundurin sedikit aja. Di sini aja. Oke. Nah, ini dia. Ada zone, ada zone. Ini zone ini masih fresh. Zone ini masih fresh, zone ini masih fresh. Nah, zone ini masih fresh. Jadi, kalau misalnya dia sudah kesentuh, sudah tersentuh, itu sudah tidak fresh. Jadi, kalau misalnya sudah seperti ini, harga masuk, nah ini udah nggak fresh yang atasnya, tapi yang bawah masih fresh. Tapi kita ngambilnya yang dua. Misalnya. Nah, ini masih fresh. Ini masih fresh, karena belum ada yang kesentuh lagi di masa lalunya, di harga berikutnya. Ya. Belum ada harga yang nyentuh kemari lagi. Jadi itu masih fresh. Mas Budi Sulistyo. Penggunaannya kalau misalnya yang fresh biasanya ya masih fresh ya kayak pohon ya, kayak pohon masih bulat berarti dia kan belum dikampak dia. Jadi kalau misalnya yang udah not fresh, berarti udah dikampak. Kemungkinan pohon ini akan tumbang gitu kan. Kalau misalnya sudah, apalagi sudah sering kena, harga sering bolak-balik di area tersebut, di zone kita. Ya. Mas Teguh, beda iTrend dan iZone Pro apa ya? iTrend, jelas iTrend ya hanya untuk melihat arah market kemana. Kalau iZone Pro kan udah melingkupi satu. Di dalam iZone Pro itu ada semacam untuk eksekusi ya, eksekusi yang bisa kayak kalkulator lah, kalkulator trading. Kita mau menempatkan entry berapa, kita mau menggunakan buy atau mau sell. Terus kemudian di iZone Pro itu sudah ada, dia digunain di MT4 ya, digunakan di MT4. Kemudian dia sudah ada, sudah bisa menampilkan iZone dalam MT4 gitu ya. Terus mau nanya, kalau saya pakai TradingView dan memakai iZone Pro untuk trading saham lokal, apa strategi iZone ini sama berhasil dengan di Forex? Bisa, sebenarnya bisa. Jadi kalau misalnya gini, contoh misalnya BBCA ya, BBCA, saham lokal kan BBCA, BBCA. Nah ini kan ada juga ini ada supply, ada demand gitu ya. Atau apa lagi? Saya nggak hafal ya kalau ini saham-saham ini. Pertamina apa? Ini ada nih kan, ini ada demand, berarti ini demandnya. Supply-nya ternyata ada di atasnya. Bisa aja digunakan. Tapi kalau misalnya iZone Pro nggak tahu nih, kalau BBCA ada nggak saham di iZone Pro? Biasanya kan kayaknya nggak ada di iZone Pro saham lokal. Biasanya adanya Apple, apalagi Facebook ada, Starbucks ada. Biasanya saham-saham luar ya. Tapi kalau ini nggak ada. Kalau di MT4 nggak ada saham lokal. Jadi kalau misalnya mau menggunakan iZone Pro untuk entry saham lokal ya nggak ada kayaknya. Nggak begitu works ya. Nggak begitu berfungsi. Nah, kalau misalnya untuk di trading view, contoh misalnya kayak apa? Facebook, Starbucks ya. Nah, Starbucks.
kita perlu candle-candle yang terlihat seperti ini kan. Ini jadi ada, ini ada demand, ada demand, ada demand. Atasnya ada supply, di sini ada supply, atau misalnya FB. Oh, sekarang udah ganti Meta. Ini dia Meta platform. Ya. Seperti ini. Ini bisa kebaca ya. Ini ada demand, di sini ada supply, di sini kebaca. Apalagi AAPL, Apple. Bisa kebaca. Terus ada apa lagi? BAC, Bank of America ya. Ada kebaca ya. Mana aku nggak hafal apa-apa aja itu. Nama indikator langsung 4 EMA apa Mas Rika? Oh ya, itu boleh langsung. Mas bisa cari dulu ya, Mas Bayu. Oke. Mas Teguh, untuk probabilitas dari Mas Leonardus ya, bagusan RBR atau dan DBD atau RBD dan DBR ya. Saya secara personally saya menggunakan RBR dan DBD dan menggunakan RBD dan DBR juga ya. Tapi kalau Mas Angga lebih senang menggunakan RBR dan DBD. RBD dan DBR kurang suka. Jadi kalau misalnya Mas Leonardus mau menggunakan semuanya atau pilih RBR dan DBD aja, ya sebaiknya di backtest apapun itu. Karena gini, kalau misalnya pun Mas dirimu ambil RBR dan DBD, ya, kalau misalnya nggak dirimu backtest dan dirimu nggak entry, nggak terlibat gitu ya dalam prosesnya, ketika dihadapin dengan ini diambil nggak ya? Ini kan RBR, ini DBD gitu. Jadi dirimu juga nggak akan tahu seberapa work-nya ya, seberapa bagusnya dari probabilitas kalau misalnya kita menggunakan RBR dan DBD only. Ya. MA9 gunanya apa? Ini Mas Admin. Ya. MA9 gunanya untuk short, untuk apa? Untuk patokan bahwa zone itu kecil. Nah, itu dia. Mas Teguh, setelah menentukan area UFO, ada batas atas dan bawah di manakah kita menentukan buy limit atau sell limit? Apakah di atas, tengah, atau bawah? Nah, oke, good pertanyaannya. Kita kembali ke GBP USD aja ya, GBP USD. Saya secara apa lagi? Secara personal lagi, saya lebih sering ambil di week ya. Ini base rally, saya lebih sering ngambil di week. Tapi ada satu ketika saya ngambil di body berdasarkan apa? Nah, ini pertimbangan juga. Berdasarkan kalau misalnya si profit zone-nya tidak terpenuhi, saya akan ngambil di body. Quick retest biasanya saya ngambil di body, tidak di week. Tapi kalau misalnya area, kemudian juga berdasarkan lebar area. Kalau misalnya areanya terlalu lebar, saya akan ngambilnya di body. Tapi kalau misalnya areanya kecil, saya bisa langsung ambil di week. Ya. Mas Budi, makasih Mas Teguh. Mas Dika, siap. Bootcamp Desember mulai tanggal berapa? Desember tidak ada bootcamp. Sudah mulai yang batch pertama. Ya. Rencana sih bulan Januari, yes, benar Mas Rudika. Mas Admin, Mas Admin. Ada Mas saham BBCA, itu salah nama sahamnya. Oh, BBCA. BBCA benar kan? BBCA. Tadi saya apa? Ya, ini kan BBCA tadi. Salah satu nama sahamnya gitu ya maksudnya. Oke. Oke, teman-teman, apa yang dari sini mungkin ada yang bahas lebih dalam lagi dari materi kita kali ini atau tadi cuman kalau saya bilang sih mungkin kalau misalnya memang teman-teman belum paham banget mungkin ya cuman kulit-kulitnya aja. Tapi makanya teman-teman dari sini bisa bantu saya tulis di kolom komentar, Mas Teguh tolong bahas yang ini lagi. Contoh kayak tadi siapa ya, Mas siapa tadi di atas tadi? Press zone ya, press zone. Nah, itu tentang press zone Mas. Nah, itu boleh ya. Itu JP Morgan Mas, bukan BPCA. Oh, oke.
Oh, salah nama sahamnya. Oke, 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 oke. Ya, saya nggak tahu sih kalau masalah saham ya. Oke, ada tadi yang pertama tentang fresh ya. Nanti kita akan bahas lebih detail, lebih dalam ya. Kemudian ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri teman-teman. Saya tulis di sini di GBP USD. Satu tentang fresh, kemudian freshness ya, freshness. Kemudian kedua tadi Mas Bayu scoring ya. Scoring. Ada lagi, ada lagi. Kalau tidak ada nanti kita nambahin ya. Oke. Oke. MA9 buat apa? Tadi suaranya. Oh, ini MA9 buat ini langsung ya. Sebagai ini aja, sebagai apa? Sebagai patokan untuk mengambil zone mana yang akan diambil. Nah, ini. Contoh misalnya ada ini ada zone. Udah nggak ada ya. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, ini MA9 contoh. Ada MA9 di sini ini garis biru ini, garis hijau ini MA9 dan di sini ada zone, maka MA9 ini sebagai patokan untuk mengambil zone mana yang akan dipilih, yang akan dijadikan trading plan. Ya. TF paling kecil Mas Teguh pernah pakai TF berapa M15? Saya bukan teman saya sih. Ya, teman dan sekaligus murid. Pernah saya ajarin tentang di M5, beliau M5 dan profit juga ya. Jadi bisa Mas Irhim. Sejauh ini masih mampu mengerti materi dari Mas Teguh pada sejauh ini masih mampu mengerti materi dari Mas Teguh pada malam hari ini. Stay tune to always. Oke. Oke, jadi masih tentang UFO, alasan untuk entry ya. Formation tadi dong, tentang formasi. Tentang formasi lagi, oke siap. 3 tentang formation. Ya, itunya kayak gitu ya. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus aja, nggak apa-apa kalau mau ada materi yang ingin disampaikan, langsung aja sampaikan aja ke Mas Mudika, boleh ke teman-teman education consultant yang lain juga boleh ya, ke teman-teman education yang teman-teman kenal ya, atau ke Dwi Anggara timnya, nggak boleh. Oke, pure supply and demand Mas, yes, pure banget kalau saya ya. Saya tidak mau entry kalau misalnya tidak ada supply and demand. Oke Mas Rudika, man. Oke, Mas. Itu aja, thank you Oke. atas kebersamaannya. Sampai ketemu di webinar hari Selasa. See you and bye-bye. Thank you, Mas Teguh.